Halo calon investor healthy and frozen food. Kami dari tim 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Iis Naini dan teman saya yang lainnya yaitu Azizah, Nopriela, Radi, dan Silvi. Kami akan menampilkan serta menjelaskan studi kelayakan bisnis yang telah kami rancang dalam bidang makanan. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih healthy and frozen food itu? Healthy and frozen food merupakan bisnis yang berdiri dalam bidang kuliner. Healthy and frozen food merupakan produk makanan yang telah dikemas dan disimpan beku dalam freezer, sehingga siap untuk dimasak dan dikonsumsi pada waktu tertentu. Jadi gampang deh untuk bunda-bunda yang gak sempat masak, serta gak sempat juga mikirin resep masak hari ini itu apa. Ada beberapa hal yang melatar belakangi ketika kami merancang ide bisnis ini. Yang pertama, adanya tingkat kematian yang meningkat di saat pandemi ini, di mana sama-sama kita ketahui bahwa di situasi sekarang, selain menjaga protokol kesehatan, kita juga harus menjaga kekebalan tubuh kita nih. Mulai dari anak kecil hingga manula harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat loh. Ini bertujuan untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit dalam menjalankan setiap aktivitas di luar rumah agar tidak terpapar virus COVID-19. Yang kedua, dilihat dari tingkat pengangguran. Dikarenakan situasi pandemi seperti ini, terlihat secara drastis bahwa terjadi penurunan dalam perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan yang melakukan PHK karyawannya, sehingga bertambahlah pengangguran di Indonesia. Apa sih keunggulan healthy and frozen food dengan produk makanan lain? Jadi, selama masa PSBB hingga ke tahap new normal, frozen food atau makanan beku menjadi tren yang meningkat pesat sebagai pilihan saat di rumah saja. Hal ini kemudian mendorong kami untuk menciptakan berbagai jenis healthy and frozen food yang menunya tak kalah dengan restoran. Berikut ini adalah 5 alasan kenapa konsumen harus membeli healthy and frozen food perusahaan kami. Aspek pasar. Bisnis healthy and frozen food merupakan bisnis yang bagus untuk dikembangkan, apalagi di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Bisnis ini memiliki target pasar yang cukup berpotensi loh. Kriteria utama calon konsumen yang akan menjadi target pasar dari usaha kami yaitu wanita karir yang memiliki kesibukan yang padat, sehingga untuk memasak di rumah tidak sempat. Jadi, untuk kepraktisan calon konsumen, mereka akan memilih untuk membeli beberapa produk kami karena produk yang kami kemas nantinya merupakan produk-produk dengan bahan yang sehat seperti sayuran, daging, buah-buahan, dan makanan 4 sehat 5 sempurna lainnya dengan racikan resep yang pastinya enak dan lezat. Di sini kami tampilkan analisis SWOT bisnis yang telah kami diskusikan bersama, di mana analisis ini berguna untuk calon investor yang akan melakukan investasi di perusahaan kami. Aspek teknik operasi dan SDM. Aspek teknik dan operasi, yang pertama kapasitas jumlah produksi. Awal masa produksi, diproduksi 10 buah produk yang akan siap dipasarkan dengan tujuan untuk pengenalan produk ke konsumen. Setelah proses pengenalan produk, maka kapasitas produksi akan ditingkatkan menjadi 15 buah produk. Tahap selanjutnya, produksi disesuaikan dengan permintaan pelanggan, dikarenakan resiko dari produk ini sendiri tidak tahan lama. Kedua, kebutuhan bahan baku dan aset produksi yang dibutuhkan antara lain sayuran segar, rempah-rempah, mayonaise, cup plastik, talenan, pisau, timbangan, dan baskom, meja, kursi, sendok, freezer, tempat sampah. Pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi, kami menggunakan teknologi manual dan modern. Pada pemotongan sayur-sayuran, kami masih menggunakan cara manual dan tidak memakai alat otomatis. Selain itu juga dalam pengemasan kami lakukan sendiri tanpa bantuan alat otomatis tertentu. Teknologi modern yang kami gunakan adalah bahan dari kemasan yang kami gunakan, yaitu cup plastik dan wrapping plastik. Proses operasional, yang pertama menyiapkan bahan dan rempah-rempah yang dibutuhkan. Selanjutnya pastikan bahan makanan yang akan dimasak benar-benar bersih. Ini dengan tujuan agar bakteri tidak cepat berkembang dan membuat makanan menjadi basi. Selanjutnya, pengemasan dengan kemasan yang tertutup dan kedap udara dengan tujuan agar mencegah bakteri atau benda asing masuk ke dalam produk sehingga makanan bisa tetap awet dan kualitasnya terjaga. Setelah
pengemasan siap, maka pengantaran pesanan dan pesanan pun sampai ke konsumen. Selanjutnya, aspek SDM. Tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan dalam bisnis healthy and frozen food? Yang pertama, admin pemesanan yang bertanggung jawab menerima pesanan pelanggan. Yang kedua, bagian produksi produk, bertanggung jawab membuat produk. Kurir pengantar pesanan, bertanggung jawab mengantar pesanan ke pelanggan. Yang terakhir yaitu tenaga kerja tambahan. Ini berlaku jika terjadi peningkatan pesanan dari konsumen. Spesifikasi tenaga kerja. Yang pertama, admin pemesanan harus memiliki ramah kepada pelanggan, cepat dalam merespon tanggapan pelanggan, memiliki public speaking yang baik, memiliki pemahaman dalam penggunaan teknologi, memiliki kreativitas yang tinggi. Yang kedua, bagian produksi produk, memiliki pengetahuan dalam mengolah bahan makanan yang sehat, memiliki kemampuan memasak, telaten dan rapi dalam bekerja, bisa bekerja sama dalam tim. Kurir atau pengantar pesanan, cepat dan tanggap dalam mengantar pesanan, memiliki surat izin mengemudi, mahir berkendara, mengetahui jalan pintas agar bisa mempercepat waktu perjalanan, jujur dan ramah kepada pelanggan. Materi selanjutnya, aspek hukum dan sosial ekonomi. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum dari Healthy and Frozen Food adalah membuat surat izin mendirikan usaha melalui kantor lurah atau kecamatan, dan selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda. Misalnya, surat keterangan domisili usaha atau SKDU diurus di kelurahan atau kecamatan di mana usaha kita didirikan. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan di kantor pelayanan pajak KPP setempat, serta pelindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI, SIUP dan TDP di kantor kecamatan atau wali kota. Serta tidak lupa, kita harus membuat surat izin kesehatan usaha yang dikeluarkan oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya konsumsi produk makanan, minuman, dan obat-obatan. Bagi kita yang memiliki produk makanan atau produk lain yang layak konsumsi, dokumen ini wajib dimiliki untuk mendapatkan izin penjualan dan peredaran produk. Yang kedua, pendaftaran merek. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, kita harus mengisi formulir permintaan pendaftaran merek. Mengenai biaya pendaftaran merek, hal tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016. Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk jenis pelayanan hak kekayaan intelektual sebagaimana disebutkan pada lampiran jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ditetapkan tarif per kelas untuk permohonan pendaftaran merek. Untuk tarif permohonan pendaftaran merek ditetapkan kelas dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk usaha mikro dan usaha kecil. Secara elektronik atau online, biayanya sebesar Rp500.000 per kelas. Secara non-elektronik atau manual, Rp600.000 per kelas. Sedangkan untuk umum, secara elektronik atau online sebesar Rp1.800.000 per kelas. Dan secara non-elektronik atau manual sebesar Rp2 juta per kelas. Apabila kita memiliki satu etiket merek yang akan didaftarkan dalam 4 kelas yang berbeda, maka kita akan dikenakan tarif untuk masing-masing kelas tersebut. Nah,
Dikarenakan usaha yang kami dirikan ini baru dirintis, jadi kami hanya mendaftarkan merek usaha kami secara elektronik atau online saja, itu sebesar 500.000. Yang ketiga, aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, produk frozen food dapat dinikmati oleh seluruh orang di Kota Padang. Yang kedua, dapat membantu orang-orang terutama kalangan ibu-ibu kantoran yang tidak memiliki cukup waktu untuk berbelanja dan menyiapkan masakan di rumah. Dengan permasalahan dapat kita lihat sehari-hari ini, maka dengan menyediakan makanan healthy and frozen food, makanan tersebut tetap segar, sehat, serta higienis walaupun membeli makanan di luar. Dan yang ketiga, dapat menambah penghasilan pemilik bisnis. Nah, pada pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengelolaan keuangan pada produk healthy and frozen food. Langsung saja, perencanaan pertama yakni perencanaan investasi awal yang terdiri dari berbagai biaya dari berbagai aspek yang kemudian akan dijumlahkan. Total investasi awal yang kami lakukan adalah sebesar 39.301.000. Selanjutnya mengenai keuntungan yang kami proyeksikan melalui laporan meneliti yang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya kecuali dalam 2 tahun terakhir karena kondisi ini stagnan. Perencanaan arus kas healthy and frozen food tiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun kedua, healthy and frozen food telah mampu menutupi investasi awal. Penilaian kelayakan usaha. Kelayakan usaha healthy and frozen food yang menggunakan 2 metode menunjukkan kondisi yang sama-sama dapat diterima. Dan dengan metode payback period, healthy and frozen food mampu menutupi investasi awal dalam waktu 1 tahun 2 bulan. Perencanaan keuangan yang terakhir adalah penyusutan. Total depresiasi mesin peralatan healthy and frozen food dalam waktu 5 tahun menunjukkan angka sebesar 3.316.000. Dari berbagai aspek yang telah dijelaskan, healthy and frozen food akan memberikan keuntungan kepada konsumen sekaligus investor. Nah, tunggu apa lagi? Ayo gabung sekarang, karena stay healthy, stay happy.